Bi, kenapa lu? Sini, Mbak sini. Cek. Habis adzan nanti kita mulai Kak ya.
Ini yang lain kemana, Kak? Kok belum pada masuk ini? Baru 1, 2, 3, 4, 5. Udah lah, itu udah di pasar. Tapi Beb enggak. Udah ya wis. Ya wis langsung nangis dong. Apa itu? Bilangin. Coba, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai, Kak, ya? Bisa, Kak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Saya pimpin doa dulu ya, Kak, ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada sesi kita sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oh iya, Kak, ini, Kak, apa namanya, kita dari kelas sebelah itu ada berita duka cita. Kita doakan juga supaya apa ya, dari kelas 0 Lambung Utara, peserta desiminasi atas nama Ratna Dwi Oktaviani, kita doakan semoga husnul khotimah, kemudian diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Amin. Kita kirim Al-Fatihah buat beliau. Khususon ilaruhi Ratna Dwi Oktaviani. Al-Fatihah.
Iya kan. Oke kakak-kakak, hari ini kita akan di pertemuan ini kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah sudah ditugaskan untuk videonya. Kita akan merefleksi bareng-bareng terkait dengan video yang sudah dikumpulkan ya Kak. Kita sudah ada beberapa ini yang belum segera dikumpulkan Kak, yang belum tugasnya segera dikumpulkan karena kita hanya beberapa pertemuan lagi. Setelah ini kurang lebih 5 pertemuan lagi Kak, 6 pertemuan sama ini. Setelah itu ya mudah-mudahan yang diharapkan untuk kita semua kita bisa lulus semua. Untuk tugas yang sudah mengumpulkan, saya minta tolong untuk peserta nanti menunjukkan video yang sudah dikumpulkan, kemudian kita refleksikan bareng-bareng terkait dengan video tersebut. Saya minta tolong untuk Kak Januar mungkin ya. Kak Januar sudah sampai belum Kak Januar? Sebentar lagi Kak, mungkin sekitar 10 menitan lagi nyampe. Oke, saya minta tolong untuk Kak Norma mungkin. Saya lagi di jalan, Kak. Jalan siapa ya sih? Kak Uda minta tolong Kak Uda. Yang videonya nanti kita refleksikan bareng-bareng terkait video yang sudah dibuat Kak. Kak Uda? Iya Kak, cuman video saya itu kurang jelas karena suaranya Kak. Tidak apa-apa Kak, yang penting kita lihat bareng-bareng, kemudian kita refleksikan di video Kakak. Oh ini videonya dipaparkan di sini gitu? Iya Kak, di-share di share screen. Bisa Kak udah? Nggak bisa kebuka ya sebentar Kak. Belum bisa kebuka Kak? Belum Kak. Oh ini yang video kemarin. Kalau belum bisa belum bisa Kak. Malah video yang lama.
Kalau enggak ini aja Kak, ceritakan pengalaman selama melakukan proses aksi nyata yang Kak Huda lakukan di sekolah. Dari proses pembuatan video itu bersama anak-anak gitu Kak ya. Halo. Iya Kak. Dari pengalaman Kakak apa saja tantangan serta yang paling untuk aksi nyata yang tantangan yang dirasakan oleh Kak Huda dalam aksi nyata tersebut. Kemudian bagaimana memecahkan masalah dan solusinya. Di video Kakak itu kan memang kalau belum bisa kebuka, mungkin Kak Huda bisa menceritakan tentang tantangannya seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, tantangan saya di sekolah bersama murid-murid yang kemarin saya ajarkan itu apa ya Kak ya, dari anak sudah saya contohkan mengikuti itu masih susah Kak. Itu padahal itu gerak dasar gitu. Kayak gerak lokomotor, non lokomotor, kombinasi, manipulatif dan lain-lain gitu. Mereka terlalu fokus apa ya, karena masih kelas rendah sih. Kalau gerakan pelajaran kelas rendah ya Kak ya, kalau yang kemarin saya buat tentang lokomotor itu, jadi terlalu banyak main. Nanti ketika kita sudah suruh maju, anak-anaknya ya yang sebagian bisa, yang sebagian kurang bisa, jadi gitu. Suruh lompat, lompatannya yang kun seharusnya kun 1 terlewati, dia ngelompat kun 3 gitu. Kadang kan suruh lompat malah engklek gitu Kak. Jadi kurang memperhatikan itu lah. Oke, terima kasih. Kemarin yang saya perbaiki sebelum melaksanakan praktek itu, saya fokuskan dulu anak-anak seperti apa ya, ngasih ice breaking yang buat dia seneng gitu. Terus bisa fokus gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Huda. Itu pengalaman saya kemarin waktu pembuatan video. Terus anak-anak itu ketika kurang fokus dengan apa yang diinstruksikan oleh Kak Huda, kemudian Kak Huda melakukan trik atau strategi dengan melakukan kesenangan mereka seperti ice breaking Kak ya. Oke, terima kasih. Terus setelah melakukan dan berproses aksi nyata, harapan kakak-kakak ke depannya itu terhadap pendidikan di tanah air ini, khususnya di satuan tempat kakak bertugas. Kira-kira apa Kak prosesnya, harapan untuk ke depannya dari tugas ini Kak? Dari tugas ini harapannya kalau menurut saya Kak ya, semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju, semakin cerdas, semakin apa ya. Jadi anak-anak itu olahraga juga menjadi sesuatu yang selalu diharapkan karena menyenangkan, mengasihkan, menyamankan gitu Kak. Depannya. Oke. Terima kasih Kak Huda, karena ini tidak bisa memaparkan, sudah bisa memaparkan. Jadi untuk penilaian dalam kegiatan pendekatan yang dilakukan dalam Kak Huda melakukan pembelajaran itu, pendekatannya itu seperti apa Kak kira-kira? Pendekatannya Kak? Iya, pendekatan berbasis apa gitu, misalkan apa yang kemarin kita pelajari, misalkan komando ataupun apa? Ya, kalau saya komando Kak, saya memberikan contoh terlebih dahulu, lalu anak mengikuti. Untuk materinya apa Kak? Materi modulnya? Ya. Kalau saya gerak Kak, lokomotor kombinasi manipulatif.
Oke, gerak Itu kelas rendah. manipulatif Ya, 1, lokomotor. 2, 3. Gerak lokomotor manipulatif berarti menggunakan alat Kak ya? Iya, menggunakan alat. Sebentar Kak ya. Ada tamu. Oke, terima kasih Kak Huda yang sudah menjelaskan isi dari video yang disampaikan ataupun pengalaman yang disampaikan oleh Kak Huda terkait dengan pengalamannya, tantangan apa, kemudian strategi memecahkan masalahnya itu seperti apa, dan pendekatannya itu berbasis apa, sudah dilakukan dengan baik oleh Kak Huda. Terima kasih. Kemudian saya mau bertanya ini kepada Kak Nurma, sudah sampai belum ya? Atau Kak Januar? Atau Ya Kak, ya Kak. sudah sampai Kak? Sudah Kak. Bisa menampilkan videonya Kak? Ntar Kak diusahakan. Tapi kalau videonya nggak sesuai harapan, maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Sudah Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil kelihatan nggak Kak? Sudah Kak? Sudah terlihat Kak? Selamat pagi. Oke, sebelum kita olahraga, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Putri. Kemana Putri? Oke, yuk sekarang Bapak sebelum kita masuk ke pemanasan, Bapak mau kalian mengingat tentang pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran kemarin itu tentang bola voli. Bola voli itu passing ada berapa? 2. Passing apa aja? Passing bawah dan atas. Terus ada apa lagi selain passing dalam permainan voli? Servis. Servisnya ada berapa? 2. Servis apa aja? Ya, servis bawah dan servis atas. Yuk. Nah, nanti kita lanjut ke materi tentang passing bawah ya. Sebelum kita masuk ke materi passing bawah, kita pemanasan dulu. Oke? Yuk, pemanasan dimulai dari kepala. Yuk, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5. Bisa Kak? Bawah. Juga. Bismillah. 2. Ini mulai sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, lagi. Ayo, yang belum dapat diusahakan dapat. Oke. Yuk. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut bukan sikat. Sikut bukan sikat. Ayo konsentrasi lagi yuk. Oke, pegang sikut semuanya. Sakit. Sikut. Sikat. Ayo. Oke, sekali lagi.
Sekali lagi. Oke, siap. Konsentrasi, dengarkan clue dari Bapak, arahan dari Bapak. Oke. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Kembali ke tempat. Yuk, barisan yang pertama hadap kanan. 4, 5, 6, 7. Oke, bagus. So, Bapak bagi kelompok dari urutan 1 2 1 2. Siap? Ya. Yuk. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
dua, satu, dua, satu. Kelompok 1 sini. Baris. Coba Kak, langsung. Kelompok 2 sini. Ah. Ngelemparnya pelan-pelan aja. Macet Kak. Lemparnya. Yuk, lempar. Jangan miring. Ya, dengarkan Pak Ardi. Jangan miring dulu. Kamu geser. Nah, ya. Yuk, lanjut. Lanjut Kak ya. Terus Oke, yuk. nah, di sini melakukan ice breaking. Geser ke maju, yang sebelah sana maju. Terus yang sebelah sini mundur. Terus, yuk. Nama permainannya itu maju mundur, tapi lawan kata atau lawan arah. Kalau maju berarti mundur. Oke. Yuk. Siap-siap. Yuk. Maju. Mundur. Kanan. Nah, kiri. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Ayo lompat ya, lompat. Maju. Mundur. 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 Kanan. Kiri. Mundur. Ada yang salah berapa orang barusan? Dah? Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Maju. Kanan. Kunyah digeser dulu kunyah. Ya. Udah, Kak. Kak. Dulu, Kak. Nah, udah. Oke, terima kasih. Dari video ini, kira-kira apa yang perlu direfleksi untuk kakak-kakak yang lain? Boleh berpendapat. Kira-kira apa yang
apakah sudah efektif, apakah masih apa yang perlu tingkat keberhasilan mana yang sudah dilihat, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Kira-kira untuk kakak yang lain yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Mungkin untuk Kak Nurmah atau Kak Imam, silakan yang mau berpendapat tentang video dari Kak Januar. Halo Kak Nurmah. Oh, silakan Kak Imam. Oke, terima kasih. Saya mau mencoba menanggapi dari video Kak Ardi. Mungkin secara keseluruhan untuk video yang diupload sudah bagus sih. Akan tetapi mungkin perlu lebih rinci lagi Kak. Kalau menurut saya dalam artian dari segi pemaparan itu terdapat kriteria-kriteria seperti hafalan, kemudian salam, terus ada penyampaian materi yang akan disampaikan, kemudian inti dari materi tersebut seperti mencontohkan, kemudian memberikan kesempatan kepada anak, dan kemudian interaksi kita sampai ke penutupnya. Jadi saya lihat sudah bagus sih, kan, tetapi mungkin masih kurang tersusun secara rapi, tapi sudah bagus karena Kak Arti di situ sudah menerapkan ice breaking juga, sudah ada pemanasan juga dan lain-lain. Tapi mungkin nantinya ketika menyusun di rencana pembelajarannya lebih diperhatikan lagi dalam penempatan materi apa yang mau disampaikan. Jadi di situ sudah disusun secara rinci. Jadi berapa menit estimasi awalan pembuka, kemudian doa, pemanasan, penyampaian materi, kemudian inti materi dan seterusnya. Mungkin seperti itu sih Kak kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Luar biasa Kak Imam tanggapannya. Kak Januar, kira-kira gimana tanggapan dari Kak Imam? Apakah bisa diterima? Sangat diterima Kak, karena itu masukan buat saya biar bisa lebih bagus lagi bikin videonya. Terima kasih Kak Imam. Oke, dari yang tadi kita lihat bersama-sama tentang apa yang kita lihat dari videonya Kak Januar tentang aksi nyata, bahwasanya untuk sudah bagus yang dilakukan, namun tadi yang kata Kak Imam kurang terperinci, kurang tersusun estimasi dari waktunya, kemudian mana penyampaian daripada materinya. Kemudian yang tadi saya lihat pun untuk penilaiannya, untuk asesmennya itu belum terlihat Kak ya. Itu yang mau dinilai, itu yang passing bawah itu seperti apa gerakannya, kemudian kesalahan dalam melakukan aktivitas tersebut kurang, sehingganya untuk anak itu mungkin menurut saya kurang mengetahui apa yang kurang memahami tentang tujuan daripada yang dilakukan proses pembelajaran. Materi apa Kak tadi Kak Januar? Passing bawah Kak, permainan bola voli. Passing bawah permainan bola voli. Dan di situ kan dari asesmennya kan tidak terlihat tadi Kak ya. Iya Kak. Bagaimana cara melakukannya dengan benar, kemudian kesalahan yang terjadi saat melakukan passing bawah. Karena kalau dengan kita mengetahui kesalahan yang terjadi, anak itu mungkin menurut saya ya akan berpikir, artinya bagaimana, ini seperti ini salah, seperti ini kurang pas, sehingga mereka akan berusaha untuk
untuk melakukan passing bawah dengan benar. Mungkin seperti itu Kak ya. Dari Ya Kak, terima kasih. Untuk lain-lainnya sudah bagus, ada penyemangat untuk tingkat keberhasilannya yang saya lihat dari videonya Kak Januar itu sudah sangat efektif, sehingganya semua siswa itu saya lihat terlibat aktif. Kemudian yaitu hanya satu mungkin menurut masukan dari saya, yaitu untuk tujuannya untuk perlu disampaikan terhadap peserta didik kita. Mungkin ada tanggapan lain dari kakak-kakak yang lain terkait dengan video yang dipaparkan oleh Kak Januar. Kak Nurma, silakan Kak Nurma. Kak Nurma belum sampai nih ya. Ini baru nyampe Kak, gimana lagi? Aduh. Oh ya sudah, ini Kak Nurma baru sampai. Kita lihat video yang dipaparkan Kak Nurma ya, nanti kita refleksikan bareng-bareng. Nanti ditanggapi video yang dipaparkan oleh Kak Nurma. Ini saya yang saya yang share screen apa sih tadi? Yang Kak Nurma yang share videonya ya Kak. Bentar. Dek, minggir Dek sana Dek. Boleh lagi nih Dek. Untuk kakak yang lain silakan disimak, kemudian nanti ditanggapi tentang video Kak Nurma. Tapi suaranya agak kurang jelas Kak. Nggak apa-apa Kak, kan terlihat gambarnya. Kayaknya banyak ini yang diomongin nih, lali. Bisa belum Kak? Sudah Kak. Udah ya Kak? Sudah Kak. Dipercepat Kak. Indra, mic-nya on Kak Indra. Mohon maaf Kak Indra, mic-nya itu. Mohon izin Kak, coba tak hubungi Kak Indra dulu ini. Siap Kak Imam, terima kasih.
Harap. Kak Indra ini kayaknya lagi latihan korin. Sudah Kak, sudah dimatikan. Terima kasih ya. Itu dicepetin nggak Kak? Ya cepetin, nggak apa-apa. Ya. Terus Kak, waktu Terus Kak, gede no reso Kak Apa nih Kak? layarnya. Bisa-bisa. Miring tapi ya? Enggak lah, Nggak miring? enggak. Nah ini Tadi beberapa yang kuat. Terus Kak, Ya, tadi ibu kita kasihnya siapa? Di Jeda. Berarti untuk kaki sini, kaki sini. Dari sini. Dari sini. Ini tambahan dua. Ya. Nah, pintar. Bagus. lanjut ya Kak. ya. Nih.
25, 21 itu bulu tangkis, 25 Habis Kak ya? tadi karena kita permainan. Oke, terima kasih Kak Nurma. Dari video Kak Nurma tadi, kira-kira ada yang mau nanggapi tidak Kak? Dari kakak-kakak yang lain yang mau menanggapi tentang videonya Kak Nurma. Silakan Kak. Kira-kira sama nggak dengan video yang sebelumnya dipaparkan oleh Kak Januar? Berbeda kayaknya Kak tadi. Berbeda. Kira-kira dalam proses pembelajaran PJOK yang efektif itu kemarin kita sudah mempelajari tentang 9 aspek pembelajaran yang efektif. Ada yang masih ingat nggak Kak? Kira-kira apa dari 9 aspek itu apa aja Kak? Sembilan aspek untuk pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran yang matang. Strategi, Terus strategi, lingkungan belajar, umpan balik, ya interaksi, refleksi diri, pemanfaatan teknologi, mm, komunikasi yang efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran. Oke. Dari video Kak Nurma sendiri, itu yang pertama tadi materinya apa Kak? Untuk materinya? Bola voli. Bola voli pas servis apa passing tadi Kak? Tadi Ada servisnya ya? ada servis itu kan karena mau simulasi pertandingan. Kalau yang kita pasti. Kemudian tadi sekilas yang kita lihat itu ada beberapa siswa yang nampak kurang kesulitan untuk melewati ring. Net. Betul nggak Kak? Iya. Kira-kira itu untuk pembelajaran yang efektifnya kira-kira seperti apa sehingganya peserta itu bisa melewati net tersebut? Kira-kira untuk Kak Nurma ke depannya. Atau untuk kakak-kakak yang lain yang ingin menjawab tentang video tadi, untuk kedepannya yang kita refleksi ini kan untuk menilai pembelajaran kita sehingganya kedepannya itu terencana dengan lebih baik lagi Kak. Kira-kira bagaimana? Tadi kan kita sudah melihat terkait dengan video yang sudah dipaparkan Kak Nurma, ada beberapa siswa yang merasa kesulitan untuk mencapai net. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang kita lakukan sehingganya bisa anak-anak itu tidak merasa kesulitan dan lebih berjalan dengan tujuan apa yang kita tujukan. Silakan Kak Nurma. Menurut saya itu kan kemarin kan itu ya Kak, maksudnya servisnya kan sesuai dengan garisnya. Jadi kemungkinan kan anak-anak itu mungkin masih kejauhan. Kalau menurut saya dari mulai maksudnya didekatin dulu, namanya masih belajar ya, didekatin dulu. Nanti kalau sudah
berapa kali tuh udah kuat, terus mundur lagi, nanti kalau udah kuat lagi, mundur lagi kalau udah sampai. Nah, gitu kalau menurut saya, Kak. Tapi kalau ada pendapat yang lain, monggo. Oke, yang lain? Ya, saya setuju dengan Kak Nurma. Ketika anak peserta didik kita mengalami kesulitan dalam melakukan servis, kita melatih peserta itu dengan menggunakan batas yang mereka mampu, sehingganya mereka dengan peserta didik mampu melewati net, dan di situ peserta didik merasa puas ataupun merasa penasaran, sehingganya mereka akan berpikiran bahwasanya wah aku semenit tekan iki, aku mundur menit lah, akan mundur lagi. Kemudian peningkatan dalam proses pembelajaran peserta didik itu akan meningkat dengan sendirinya. Itu kalau menurut kita, saya setuju dengan menurut Kak Nurma. Kemudian di situ di video Kak Nurma itu yang sudah bagus dari awal itu, kemudian sampai di akhir itu merefleksikan kepada peserta tentang apa yang sudah dipelajari. Kemudian untuk asesmennya kan tadi belum terlihat Kak ya, untuk penilaian itu seperti mungkin dengan Kak Januar. Tentang asesmennya itu belum nampak di videonya Kak Nurma ya Kak? Iya. Terus di passing bawah tadi Kak Januar juga passing bawah Kak ya? Passing bawah, terus mereka langsung main dengan permainan yang disimulasikan dengan permainan. Kira-kira sudah efektif belum Kak ketika anak-anak itu kok passing bawahnya itu belum pas ataupun belum benar ketika mereka mensimulasikan? Kira-kira sudah pas belum Kak Nurma untuk pembelajaran Kak Nurma sendiri? Belum, Kak. Alasannya Kak? Karena itu kan anak-anak ya tadi yang ditanya ya. Iya. Karena kalau misalnya maksudnya anak-anak belum bisa passing, kalau kita mainkan anak-anak dalam permainan simulasi bola voli, ya itu kalau belum bisa passing cuman di servis, masuk nggak bisa nggak bisa nerima, jadi belum efektif gitu. Jadi harus belajar passingnya itu lebih dipelajarin lagi. Oke, terima kasih Kak Nurma. Berarti strategi untuk selanjutnya, untuk harapan dari Kak Nurma sendiri supaya anak-anak itu bisa mensimulasikan permainan itu dengan cara apa tadi Kak? Strategi apa Kak? Kak Nurma. Halo Kak? Oh, tentang itu perencanaan yang matang. Tentang 9 aspek itu, karena yang berarti kan artinya untuk videonya Kak Nurma sendiri kan artinya berarti belum matang ya Kak, perencanaan yang artinya kurang efektif berarti Kak ya? Ya, karena itu tadi belum bisa passing, tapi udah saya ajarkan permainan, tapi pikir saya tadinya kan biar anak-anak itu tahu dulu kalau permainan bola voli seperti ini kayak gitu. Oke. Cuman Terus, memberi contoh aja. Karena ketika anak itu merasa tidak nyampe, kemudian orang tekan net melebihi dari net, itu untuk metode pembelajaran yang variatifnya yaitu yang tadi Kak ya, tidak dibatasi tentang misalkan mau mensimulasikan boleh-boleh saja Kak, dengan cara satu variasi permainan apa namanya sih Kak?
memodifikasi mainan tentang misalkan netnya terlalu tinggi kita bisa diturunkan, kemudian jaraknya kok terlalu jauh kita bisa majukan, terus apalagi bolanya kok terlalu keras kita bisa cari bola yang lebih mereka ringan ataupun apa sih bahasanya empuk ya kayak. Nah terus dan tujuannya di awal itu sudah disampaikan, sudah bagus banget untuk Kak Nurma yang tadi di kelas itu dulu, kemudian menjelaskan tujuan daripada permainan bola voli, tujuan passing bawah, kemudian seperti apa yang dilakukan dalam melakukan passing bawah. Terus yang terakhir sudah bagus Kak, sudah saya rasa sudah efektif, sudah sangat bagus. Cuma yang tadi hanya untuk asesmennya kita kurang ya Kak, kurang mengetahui apa yang mau dinilai, apa yang mau ini. Di situ hanya sekedar mempraktekkan, kemudian tujuan gerak siswa kita belum jelas, gitu ya Kak. Iya Kak. Oke, terima kasih. Jadi yang perlu diingat dalam pembelajaran 9 aspek itu, pembelajaran efektif. Yang pertama itu perencanaan pembelajarannya itu memang harus benar-benar matang. Artinya perencanaan itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Seorang guru harus merencanakan setiap sesi pembelajaran dengan tujuan yang jelas. Kemudian materinya yang sesuai, serta strateginya yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menempatkan sebagai pusat siswa kita, peserta didik itu sebagai pusat proses pembelajaran yang tadinya kita siswa itu nggak nyampe dengan harapan kita harus sampai sehingganya kita kurang fokus dengan apa yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Akhirnya kita memodifikasi dengan misalkan jarak yang terlalu jauh kita dekatkan, kemudian net terlalu tinggi kita turunkan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan metode, itu pembelajaran yang variatif. Nah ini ya, untuk menjaga keterlibatan dan minat siswa. Dan itu memang perlu menggunakan berbagai metode. Metode itu banyak sekali metode kita sebagai guru. Dengan cara kita mungkin berceramah, kemudian melakukan dengan kita memberikan contoh yang tadi sudah disimulasikan, kemudian proyek atau pembelajaran berbasis masalah. Terus contohnya untuk metode pembelajaran yang variatif ini bisa kakak-kakak memberikan kelompok, sehingganya anak-anak ketika dikelompokkan itu akan lebih mungkin dari dalam diri mereka sebagai anak-anak itu akan lebih semangat ketika dikelompokkan. Seperti permainan kelompok, bahkan di kasus di SD kelompok itu mereka kalau kita nggak bisa pintar-pintar melakukan strategi apa yang sehingganya berjalan dengan baik, contoh permainan sepak bola, materi sepak bola, satu kelas misalkan ada yang mungkin mahir dalam memainkan bola, sehingganya semua peserta itu pengennya njaluk kelompok sing pinter, dipilih sing pinter-pinter, sehingganya yang sing elek-elek kuwi dikucilkan ketika mereka melakukan permainan sebagai contoh sepak bola. Dan apa ya tindakan guru? Mungkin kita melakukan pembagian tentang
biar supaya seimbang. Jadi yang misalkan dari 4 orang, 2 yang mahir, kemudian 2 yang kurang mahir. Jadi akan berpartisipasi lebih aktif lagi dalam proses permainan ataupun proses pembelajaran yang variatif. Kemudian yang keempat itu adalah aktivitas yang menantang. Nah, untuk Kak Nurma sendiri nih, kira-kira untuk pengalaman Kak Nurma ini selama melakukan aksi nyata yang sudah dilakukan ini, tantangannya kemarin ada nggak Kak tantangan yang dilakukan? Kemudian apa yang mau dipecahkan masalahnya selain tadi yang kita bahas? Karena kita hanya sekilas tadi melihat apa namanya videonya. Untuk Kak Nurma sendiri gimana Kak tantangannya? Tantangan yang dirasakan selama proses aksi nyata video tadi Kak. Ada nggak Kak tantangannya Kak? Tantangannya ya itu apa ya, kalau belum bisa itu bukan tantangan ding ya Kak ya. Itu pembelajaran, maksudnya harus diajarkan secara berulang-ulang. Kalau tantangannya apa ya Kak? Karena menurut saya kan itu kelas 6 kan paling sedikit. Kalau kelas dari SD saya itu paling sedikit. Enggak. Kalau untuk tantangan susah diatur kayaknya enggak. Apa ya? Belum nih Kak, belum menemukan. Ya misalkan contoh untuk fasilitasnya, kemudian perbedaan kemampuan siswanya, ataupun keterbatasan waktunya. Kalau perbedaan pasti ada, perbedaan kan namanya anak ya. Ada deh Kak, itu satu, itu tuh memang susah, maksudnya dia tuh gimana ya? Susah lagi jelasinnya Kak. Jadi itu kalau menurut saya kalau tantangan itu kalau misalnya dibikin kelompok itu kan ada yang nggak mau campur sama anak putri. Tapi udah bisa sih, maksudnya saya sudah bisa melakukan dia bisa bercampur sama anak putri gitu. Jadinya itu menurut saya tantangan apa bukan ya Kak? Ya, itu karena juga. Maksudnya dari awal kan dia, aku nggak mau nih sama putri Bu, pokoknya nggak mau. Lah lakinya kan hanya 3. Kayak tadi kan saya udah di video saya itu menunjukkan simulasi pertandingan bola voli ya Kak ya. Nah di situ kan ada 3 cowok, 6 cewek. Makanya tadi saya jadikan satu sebagai wasit, belajar wasit. Nah yang satu yang tim A, satunya tim B. Tadi dia bilang nggak mau aku sama cewek. Nah terus saya bilang lelakinya cuma 3. Kalau tidak bisa dibagi satu-satu nanti malah nggak jadi main. Cuma dibagi kayak gitu dia langsung mau gitu Kak. Ya udahlah Bu, maksudnya ya udah aku ikut sana, ya udah langsung nurut gitu. Kalau saya sih itu sih, kalau yang lain kayaknya tidak ya Kak. Tantangannya hanya satu ya, terdapat perbedaan ya di setiap kemampuan siswa. Oke, jadi pemecahan masalahnya tadi ketika dijadikan untuk wasit apa tadi Kak? Iya, 1 orang saya jadikan wasit karena kan ganjil, jadi 1 ikut tim A, 1 tim B, satunya wasit. Oke. Jadi kalau untuk wasit itu dia pakai home pimpa itu yang menang jadi wasit gitu. Oke, terima kasih Kak. Iya Kak, sama-sama. Sudah memecahkan masalahnya dengan
memberikan kesempatan untuk belajar wasit. Terus apa tadi Kak? Apa mau Kak? Apa Kak? Perbedaan, ini perbedaannya ya di siswanya ya Kak? Oh, iya perbedaan. Di siswanya. Terus kira-kira untuk setelah Kak Nurma ini setelah melakukan atau berproses aksi nyata, kan tadi udah ada permasalahannya, tantangannya, kemudian untuk kedepannya, jadi di kelas kakak di sekolah kakak bertugas, itu harapannya untuk kedepannya itu seperti apa Kak? Harapannya ya Kak ya. Ya harapan saya apa ya? Apa ya? Apa Kak? Harapannya Kak Nurma untuk kedepannya itu gimana? Harapan saya itu melaksanakan pembelajaran PJOK itu yang lebih bermakna lagi. Terus apa ya Kak? Terus apa lagi harapannya? Ya itu sih Kak kalau saya. Ya itu lebih untuk pembelajaran PJOK yang lebih bermakna lagi. Dengan mengedepankan pendidikan gerak yang lebih gerak apa ya yang bergerak. Gimana mau ngomongnya kok malah belibet-belibet nih Kak? Ya kalau aspek yang berhasil itu dalam pembelajaran Kak Nurma itu yang seperti apa? Misalkan untuk siswanya sendiri itu yang seperti apa? Contoh sebagai contoh, anak-anak yang tadi kasusnya Kak Nurma itu yang apa? Tentang nggak bisa yang maunya sendiri. apa Kak? Mungkin untuk yang lain ini, untuk yang lain kakak-kakak yang lain, kira-kira yang sudah melakukan tugas video apa aksi nyatanya, kira-kira harapan untuk pendidikan kita di tanah air kita itu harapannya apa untuk kedepannya Kak? Silakan untuk yang lain, misalkan tadi kan saya sudah tanya ke Kak Uda, kemudian saya tanya ke ini ya, saya tunjuk aja Kak ya, biar nanti selesai ini. Ini bener nggak? Ini kalau menurut saya Kak. Ya gimana Kak? Kayak mengubah sikap menjadi maksudnya lebih nurut sama gurunya, terus menghargai pendapat teman-temannya, terus itu kan tadi permainan itu ya, jadi kayak bekerja sama gitu-gitu.
Nah, itu menurut saya tadi, Kak. Oke, terima kasih. Ya, Itu Kak. harapan itu banyak, Kak. Saya tanya ke, mungkin saya bisa tanya ke Kak Januar. Kalau saya ke fasilitas sih, Kak. Heeh. Karena fasilitas itu kayak lapangan bola volinya tempat saya kan tahu sendiri itu Kak tadi apa namanya pasir. Kalau panas dikit udah luar biasa debunya dari ininya. Nah, keinginan saya sih kedepannya dari pihak Pemda atau pemerintahan itu bukan hanya memfasilitasi kayak perpus buat orang-orang buat anak-anak untuk membaca, tetapi juga fasilitas olahraga seperti lapangan, terus peralatan-peralatan dikomplitin. Nah, jadi kalau sekolah itu semuanya lengkap, jadi anak itu sehat, belajarnya juga pasti lebih fokus lagi gitu sih Kak kalau dari Oke, saya terima ke kasih fasilitasnya saja. Kak Januar. Kemudian Kak Imam, silakan Kak Imam. Kak Imam tidak ada respon ini. Kak Indra mungkin, Kak Indra. Kak Indra juga tidak merespon, belum direspon. Kak Edo, silakan Kak Edo. Kak Edo? Kak Edo mana Kak Edo nih? Kalau Kak Januar, itu kan dari Kak Ya Januar Kak. sendiri harapannya untuk fasilitasnya. Kemudian untuk tingkat keberhasilan dalam pembelajaran PJOK ini terkait dengan siswanya itu yang seperti apa Kak? Kalau yang buat siswa seininya sih Kak, apa dia ngerti tentang teknik dasarnya dulu. Soalnya kalau kemampuan itu tidak bisa dipaksakan sih Kak. Contohnya kayak kalau nendang menggunakan kaki kiri bagian dalam. Tidak semua orang bisa menggunakan kaki kiri nendangnya. Kalau semuanya anak suruh nendang pakai kaki kanan, saya rasa untuk anak semuanya bisa. Cuman untuk kaki kiri biasanya enggak semua bisa. Nah, jadi intinya kalau semuanya gerakannya itu dia paham akan caranya menendang menggunakan kaki bagian kiri walaupun cara nendangnya salah. Jadi harapan saya tuh anak bisa menyerap kemampu apa namanya materinya juga gitu loh Kak. Terus peningkatannya kira-kira perlu kita harapkan nggak? Apa hanya dengan mereka peserta didik itu hanya mampu melakukan keterampilan dasar saja, Kak? Ya kalau itu pasti Kak. Yang diinginkan semua guru anak itu semuanya pasti seperti itu Kak. Pengennya kemampuannya itu bertambah Kak. Oke, terima kasih. Peningkatan keterampilan itu yang paling utama ya Kak ya, dari siswa mengalami peningkatan dalam keterampilan dasar yang diajarkan. Sebagai contoh, kita mengajarkan gerak dasar passing bola voli, contoh passing bawah. Kira-kira ada peningkatan nggak? Kira-kira untuk berhasil nggak dalam pembelajaran PJOK yang kita terapkan. Kemudian keterlibatan siswa ini yang paling penting. Siswa aktif ke depannya, artinya dengan harapan kita semua siswa bisa aktif untuk mengikuti setiap kegiatan, bukan hanya yang disukai, bukan hanya yang diminati oleh yang
merasa kurang percaya diri, sehingganya ketika mereka berani, aktif, kemudian antusias, mereka dengan sendirinya itu akan merasa percaya diri dan mereka mungkin lebih berani. Itu yang diharapkan untuk kita sebagai guru dalam keberhasilan pembelajaran khususnya di tanah air kita untuk kedepannya, mungkin seperti itu Kak. Sudah bagus ini dari jawabannya Kak Januar. Ada yang mau menanggapi lagi? Kira-kira siapa Kak? Kak Imam? Kak Sukron? Kak Rini? Kalau tidak ada, berarti kita sudah merefleksikan tentang aksi nyata yang kita lakukan untuk apa-apa yang perlu diperbaiki, kemudian tingkat keberhasilan apa yang sudah kita capai dengan harapan yang sudah kita bahas. Di sini ada pesan Kak, pesan mungkin dari dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan menjadi lebih cerah jika lebih banyak guru berpikir positif dan aksi yang positif untuk masa depan pendidikan bangsa. Dan kakak-kakak itulah yang nantinya akan menjadikan pahlawan tanpa tanda jasa untuk mencerdaskan anak bangsa kita sendiri untuk menjadikan masa depan yang membanggakan bangsa kita. Oke, terima kasih Kak untuk sesi hari ini. Saya rasa kita sudah cukup melakukan tentang refleksi, aksi nyata, kemudian saya menghimbau untuk kakak-kakak yang belum mengumpulkan tugasnya segera dikumpulkan, diselesaikan tugasnya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, untuk selanjutnya kita ada 5 pertemuan tatap maya lagi. Sebelum tatap maya terakhir, saya harapkan kakak-kakak sudah mengumpulkan tugasnya, sehingganya nanti bisa saya setorkan langsung dinilai untuk pengumpulan tugasnya. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan kita semuanya bisa lulus dalam PKG ini. Amin. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan untuk tugas-tugasnya mungkin, atau sudah? Ini Kak, kemarin kan yang videonya itu katanya belum ada Kak ya. Kalau udah dilihat lagi ada nggak Kak sekarang Kak? Oh, coba saya cek dulu ya Kak. Iya Kak. Soalnya kemarin katanya cuma RPP-nya aja. Punya Kak Januar ya? Iya Kak. Kita nggak lama lagi Kak, cuman 5 kali lagi, cuman yang untuk kita berturut-turut besok 2 hari 3 JP semua itu Kak. Ini yang sudah mengumpulkan tugas refleksi kan? Kok refleksi? Aksi nyata. Aksi nyatanya siapa sih?
yang sudah mengumpulkan Kak Nurma, kemudian Kak Huda, kemudian Kak Siti, terus Kak Indra, terus Kak Januar. Sudah Kak Januar sudah bisa di. Iya Kak. Ya. Untuk yang lain segera mengumpulkan Kak ya. Kak Siti sudah. Oke Kak, terima kasih. Kita sudah melakukan refleksi sampai kita sudah selesai di pertemuan ini. Kita sudah bareng-bareng kita belajar tentang merefleksikan video tadi, beberapa video yang sudah kita paparkan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan menyerah karena kita bentar lagi kita selesai dalam melakukan video ini. Tetap semangat. Siap Kak. Siap. Silakan Kak Imam kalau mau ditanyakan. Mohon maaf Kak, ini Kak Ibnu ada nggak ya? Kak Ibnu ada ini. Oh Kak Ibnu. Halo. Oh Kak Ibnu. Ya Mam, Mendro kota lagi. Kembali mengingatkan ya Kak, kita masih punya PR 6 juta. Oh iya. Oke. Kalau di apa namanya, diatur waktunya, diatur jadwalnya, ya nanti kita pertemukan, kemudian kita bahas. Oke. Kemana arahnya. Siap. Tapi untuk pertemuan selanjutnya ya, yang saya harapkan ini kita bareng-bareng lah. Tadi sudah sampai dengan setengah jam belum pada masuk loh. Harapan saya ya, harapan kita semua besok lebih, artinya tinggal 5 lagi loh Kak. Kita tetap semangat lah Kak, yang penting kita masuk dulu di Zoom-nya. Jadi kan kita bisa mulainya lebih awal. 5 lagi digawe dino wae Kak. Iya, 5 kali Zoom lagi kita selesaikan. Enggak lo digawe dino wae. Langsung gas. Ya nggak bisa Kak, itu ada jadwalnya Kak. Ini aja saya kelas kita yang telat-telat ini yang seharusnya kemarin ini kok. Sing salah jadwal timnas ya Kak. Karena berhubung kita cinta tanah air, kita alhamdulillah dengan kita mengorbankan waktu, Indonesia semalam menang. Alhamdulillah. Terima kasih Kak, kita sesi foto dulu Kak. Silakan dibuka kameranya, satu orang foto. Minta tolong Kak Januar fotoin ya, nanti screenshot atau apa nanti bisa dikirim ke grup. Kak Nurma minta tolong Kak Nurma, apakah udah sopolah ya? Kak Nurma saja. Yuk. 1. Itu Kak Nurma. 2. Sabar. 2. Busik. Yuk. Ibnu ekspres Ibnu. 1, 2. Kayaknya udah ini. Tapi ada sebagian nggak kena. Ya ulangi. 1, 2, 3. 2,
Udah. Oke, terima kasih Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Kak ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya Kak. Siap Kak. Gas Besok terus. ini kesepakatan dulu Kak. Besok mau